Ulat-ulat tersebut kemudian menyerang leher mereka yang menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka berkelimpangan dan aroma busuk pun menyengat. Tapi kemudian Allah mengirim burung-burung untuk membawa mayat-mayat itu dan menurunkan hujan untuk membersihkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Cakrawala Hidayah akan mengetengahkan topik tentang kisah makhluk terseram Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu dari banyak tanda-tanda hari kiamat adalah kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi topik yang penuh kontroversi dan pertanyaan besar. Tentu saja, pertanyaan awal berkaitan dengan esensi dan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Deskripsi tentang makhluk ini telah menjadi campuran antara realita dan mitos, antara berita yang benar dan yang palsu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada yang menggambarkan mereka sebagai makhluk mengerikan berukuran besar, dan ada juga yang menggambarkannya sebagai sosok dengan telinga panjang dan pendek serta bertaring. Beberapa bahkan percaya bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan manusia tetapi makhluk jadi-jadian. Di samping perdebatan mengenai sifat sejati Ya'juj dan Ma'juj, juga timbul polemik tentang kemunculan mereka dalam cerita Raja Zulkarnain dan pembangunan tembok yang digunakan oleh sang raja untuk menahan mereka. Jika tembok tersebut ada, di mana posisinya? Apakah tidak ada orang yang pernah menemukannya, atau mungkin dinding itu telah rusak atau hancur? Jika demikian, di mana puing-puingnya? Di mana keberadaan Ya'juj dan Ma'juj saat ini? Atau barangkali dinding yang disebutkan itu bukanlah dinding fisik yang sebenarnya, melainkan sebuah dinding gaib yang memisahkan dunia mereka dan dunia manusia. Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran dan hadis. Ya'juj dan Ma'juj selalu disebutkan bersama-sama, dan istilah ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab suci sebelumnya. Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab yang muncul dari kata ajja, yang berarti berkobar, bergejolak, atau cepat dalam gerakannya. Sedangkan menurut pandangan lainnya, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah berasal dari bahasa Arab, tetapi asalnya dari bahasa Ibrani. Kemudian, istilah ini diserap ke dalam bahasa Arab karena kelompok Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sebelum munculnya peradaban Arab dan sebelum tata bahasa Arab diatur. Istilah Ya'juj dan Ma'juj serupa dengan istilah iblis, Adam, Hawa, Ibrahim, Musa, Harun, Taurat, dan Injil, yang kesemuanya berasal dari bahasa non-Arab, namun kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut juga dikenal sebagai Gog-Magog, yang diperkirakan berasal dari bahasa Ibrani. Istilah Gog and Magog juga digunakan dalam 7 terjemahan kitab Taurat Perjanjian Lama. Imajinasi yang berlebihan tentang penampilan Ya'juj dan Ma'juj telah menyebabkan kebingungan mengenai hakikat makhluk ini sesungguhnya. Terlebih lagi, adanya banyak hadis palsu yang beredar tentang Ya'juj dan Ma'juj telah memperumit gambaran yang buram mengenai makhluk perusak tersebut. Yang jelas, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah alien dari planet lain di luar bumi, juga bukan monster yang menakutkan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis sahih, mereka adalah keturunan manusia dari garis keturunan Nabi Adam alaihissalam. Namun, mereka berubah menjadi ras bangsa yang memprakarsai, memimpin, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Akibatnya, mayoritas penduduk neraka berasal dari golongan mereka. Hal ini dapat ditemukan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam." Maka Adam menjawab, "Aku sambut panggilanmu dengan senang hati, serta semua kebaikan ada di tanganmu." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Keluarkan gerombolan penghuni neraka." Maka Adam bertanya, "Siapa itu gerombolan penghuni neraka?" Allah menjawab, "Mereka terdiri dari 999 orang dari setiap 1000 orang." Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat, orang-orang seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapakah yang satu itu, wahai Rasulullah?"
Rasulullah menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1 dan dari Ya'juj wa Ma'juj 1000 orang." Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari Rasulullah SAW dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa perbandingan antara umat Rasulullah yang masuk neraka dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:999. Hal ini juga mengindikasikan adanya jumlah yang sangat besar dari bangsa yang merusak ini. Dan tentu saja jumlah sebesar itu tidak muncul secara tiba-tiba karena mereka manusia, sehingga mereka juga beranak pinak hingga mencapai jumlah yang sangat besar. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka tiba-tiba muncul sebagai sekelompok orang di akhir zaman. Mereka justru telah ada sejak lama. Saat Al-Quran mengisahkan Raja Zulkarnain, Al-Quran juga menyebutkan tentang keberadaan mereka. Nama Ya'juj dan Ma'juj disebut saat Raja Zulkarnain berhadapan dengan suku yang berbicara dalam bahasa yang sulit dimengerti. Kaum ini mengeluh kepada sang raja mengenai keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang menyebabkan kerusakan di bumi. Kaum tersebut memohon kepada raja untuk membangun sebuah tembok di antara 2 gunung yang dapat menghalangi pergerakan Ya'juj dan Ma'juj. Perbincangan antara Raja Zulkarnain dan kaum ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 93-94 yang artinya, "Hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan mereka, berkata, 'Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?' Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-94. Raja Zulkarnain mengajak kaum tersebut untuk bekerja sama membangun sebuah tembok dari besi. Setelah selesai dibangun, tembok tersebut mengurung Ya'juj dan Ma'juj di dalamnya. Namun, tembok tersebut tidak akan selamanya menjadi penghalang bagi mereka. Pada suatu waktu, tembok itu akan runtuh dan mereka akan keluar untuk membuat kerusakan di bumi. Kisah ini Allah Ta'ala ceritakan juga dalam surah Al-Kahfi ayat 95-98 yang artinya, Zulkarnain berkata, "Apa yang telah diberikan oleh Rabbku kepadaku lebih baik, maka bantulah aku agar aku membuat dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Hingga apabila besi itu sudah merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Ini merupakan rahmat dari Rabbku, maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Rabbku pasti benar." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 95-98. Selain keserakahan, ketamaan, dan sifat merusak yang ditunjukkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka juga menonjolkan sifat congkak dan sombongnya. Mereka akan mengeksploitasi segala sesuatu yang mereka lewati sehingga semuanya menjadi rusak. Bahkan dalam hadis sahih, mereka dikisahkan sebagai penyebab keringnya air danau Tiberias yang kini berada di wilayah pendudukan Israel. Mereka juga membunuh orang-orang yang tidak sejalan dengan prinsip mereka. Bahkan lebih dari itu, kesombongan mereka semakin menjadi-jadi sampai-sampai mereka menantang penduduk langit. Ini menunjukkan betapa besar kesombongan Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Khumar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, "Kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit." Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah kembalikan panah-panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim. Mereka merasa bahwa pencapaian mereka sudah benar-benar mengalahkan penduduk langit, padahal tidak sama sekali. Allah memberi mereka kemudahan atau istidraj dalam melakukan dosa, sehingga kelak Allah akan menghancurkan mereka secara tiba-tiba. Ketika Ya'juj dan Ma'juj terlepas,
itu adalah salah satu tanda bahwa hari kiamat semakin dekat. Dan saat mereka menguasai dunia, tidak ada yang mampu menghentikan mereka, termasuk umat muslim yang bersama Nabi Isa alaihissalam. Untuk membinasakan mereka, Allah mengirimkan sejenis ulat. Ulat-ulat tersebut kemudian menyerang leher mereka yang menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka berkelimpangan dan aroma busuk pun menyengat. Tapi kemudian Allah mengirim burung-burung untuk membawa mayat-mayat itu dan menurunkan hujan untuk membersihkannya. Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit menjelaskan hakikat Ya'juj dan Ma'juj. Secara umum, Al-Quran dan hadis hanya berbicara mengenai terlepasnya Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat. Oleh karena itu, ulama, ahli tafsir, dan sejarawan selalu berijtihad dan berusaha memahami hakikat mereka sebenarnya dan hubungannya dengan realitas saat ini. Hubungan Ya'juj Ma'juj dan Yahudi. Umumnya, ada dua pandangan mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Pandangan pertama berkeyakinan bahwa mereka masih terkurung di dalam tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dan nantinya mereka akan dilepaskan setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Sementara pandangan kedua meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah lama lepas dari tembok yang menghalanginya dan saat ini berada di tengah-tengah kita yang menyebabkan kerusakan tanpa kita sadari. Para ulama, sejarawan, dan ahli tafsir mempunyai pandangan yang beragam tentang identitas Ya'juj dan Ma'juj yang telah lepas tersebut. Dalam bukunya yang berjudul An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World, Imron Hosein, seorang pakar studi tentang akhir zaman, menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah lepas. Menurutnya, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj terkait dengan suatu kaum dan suatu bangsa. Bangsa mana yang dimaksud? Dan siapakah kaum tersebut? Kesimpulan itu bisa ditemukan dengan memperhatikan kembali surah Al-Anbiya ayat 95-96 tentang Ya'juj dan Ma'juj yang artinya, terdapat larangan pada sebuah kota yang telah kami binasakan bahwa mereka akan pernah kembali sampai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan mereka menyebar ke segala penjuru. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 95-96. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa ada sebuah kaum yang tidak dapat kembali ke suatu wilayah sampai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan hanya setelah itu mereka bisa kembali. Dari semua hadis yang telah dianalisis berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini, hanya ada satu wilayah yang terkait dengan mereka, yaitu Al-Quds atau Yerusalem. Sementara itu, kaum yang akan kembali ketika Ya'juj dan Ma'juj dilepas adalah kaum Yahudi. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain diyakini telah roboh karena memang tidak mungkin jika ada wilayah di dunia yang ditutupi oleh dinding besi yang memenjarakan banyak manusia. Jumlah penduduk sebesar Ya'juj dan Ma'juj saat ini tidak mungkin bisa tersembunyi di dalam dinding besi. Pada zaman dahulu, Yerusalem telah mengalami 2 kali penghancuran dan 2 kali pula kaum Bani Israel terusir dari Tanah Suci. Pengusiran pertama terjadi ketika Yerusalem diserbu oleh Nebukadnezar yang kemudian menawan dan menyebabkan mereka menjadi budak. Bani Israel baru bisa kembali ke Tanah Suci setelah munculnya pemerintahan Sirus Agung, pendiri Kekaisaran Persia. Sirus adalah orang yang mengembalikan Bani Israel ke Tanah Suci dan merestorasi kembali Haikal Sulaiman yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Pengusiran kedua terjadi ketika Yerusalem dikuasai oleh Romawi. Romawi mengusir, mengasingkan, dan menjadikan mereka budak di luar wilayah Yerusalem. Dari situlah penyebaran kaum Bani Israel dimulai. Selama 2000 tahun berikutnya, mereka tersebar ke berbagai belahan dunia. Al-Quran menjelaskan bahwa apa yang mereka alami adalah konsekuensi dari hukuman Allah terhadap mereka. Dan mereka hanya akan kembali saat berkuasanya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj terlepas, mereka menyerang seperti gelombang besar, menerjang dan menyebar ke segala penjuru dan menguasai dunia menjadi kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuasaan mereka atas dunia, mereka membawa kembali kaum Yahudi ke Yerusalem untuk mengklaimnya sebagai tanah milik mereka. Orang Yahudi telah mengklaim kembali Tanah Suci dan mendirikan sebuah negara di sana dengan mengusir penduduk asli Palestina. Oleh karena itu,
Menurut Imran Hussein, bangsa yang membawa orang Yahudi kembali ke Palestina adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dia juga menyatakan bahwa sebagian besar dari orang Yahudi yang mendirikan negara Israel saat ini adalah orang Eropa yang berpura-pura menjadi Yahudi, tepatnya Yahudi Ashkenazi. Sedangkan orang Yahudi keturunan asli dari Bani Israel hanya menjadi warga kelas kedua di Israel. Secara genetik, Bani Israel memiliki hubungan dekat dengan bangsa Arab. Meskipun demikian, saat ini banyak orang Yahudi yang memiliki kulit putih. Asal-usul mereka dari mana? Informasi ini juga disampaikan oleh pakar lain seperti sejarawan Prancis Ernest Renan dan Arthur Koestler, seorang jurnalis dan penulis dari Austria. Mereka telah lama mengajukan teori bahwa mayoritas orang Yahudi di Israel saat ini bukanlah keturunan langsung dari Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Menurut teori mereka, orang-orang tersebut berasal dari bangsa Khazar yang pernah membangun kekaisaran di wilayah utara pegunungan Kaukasus. Pada mulanya, mereka menganut agama pagan, kemudian berpindah menjadi agama Yahudi. Bangsa Khazar inilah yang menyebar ke Eropa Timur dan kemudian ke Eropa Barat. Lalu, beberapa di antara mereka banyak yang bermigrasi ke Amerika. Tanda penting lain yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau Ya'juj dan Ma'juj akan menargetkan bangsa Arab sebagai target penindasan dan penganiayaan. Hal inilah yang sedang terjadi sekarang ini, dan suatu saat Israel akan memulai perang besar guna memperluas wilayahnya dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat. Saat ini, wilayah-wilayah tersebut masih dikuasai oleh bangsa Arab. Tidak ada ancaman yang lebih besar bagi bangsa Arab saat ini selain dari Israel, karena mereka memiliki banyak persenjataan yang sangat mematikan, yaitu nuklir. Negara ini diperkirakan memiliki 60 hingga 200 rudal yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Dari Zainab binti Jahshin bahwa Nabi bangun dari tidurnya seraya berkata, "La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang telah dekat, telah terbuka pada hari ini dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini," membentuk jari melingkar. Kemudian Zainab berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa meskipun bersama kita ada orang-orang soleh?" Beliau menjawab, "Ya, ketika keburukan semakin banyak jumlahnya." Hadis riwayat Bukhari. Kelakuan bangsa Israel dan sekutunya sangat mirip dengan sifat Ya'juj dan Ma'juj yang selalu membuat kerusakan. Kerusakan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik dengan melakukan pembunuhan massal, namun juga melibatkan segala aspek kehidupan. Dengan pengaruh dan kehadiran mereka yang meluas di seluruh dunia, mereka merusak nilai agama, moralitas, serta struktur sosial dan ekonomi. Kerusakan yang disengaja dan terorganisir melalui pembunuhan massal dibarengi dengan penghancuran unsur-unsur penting kehidupan, termasuk kehidupan akhirat. Ya'juj dan Ma'juj adalah kelompok yang secara kolektif memiliki profesi dan gaya hidup yang menciptakan dan menerapkan berbagai macam kerusakan. Selain itu, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa air danau Tiberias akan habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj yang saat ini berada di wilayah kekuasaan Israel. Bagaimana kondisi danau Tiberias saat ini? Ternyata volume airnya terus menurun secara signifikan dan beberapa pihak mengatakan bahwa hanya tinggal menunggu waktu sampai mengering. Danau ini merupakan sumber utama air bagi pertanian, sanitasi, dan kebutuhan air minum di Israel. Ya'juj, Ma'juj, dan bangsa Mongol. Beberapa cendekiawan dan sejarawan menghubungkan Ya'juj dan Ma'juj dengan masyarakat Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang, dan bangsa Mongol. Salah satu yang mempunyai pandangan ini adalah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam karyanya yang berjudul Kisah Umat Terdahulu. Dia menguatkan argumen tersebut dengan referensi dari Abu Qalam Azad, seorang ulama terkenal dari India yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari wilayah timur laut, khususnya Mongolia. Bahkan istilah Mongolia dan Mongol sendiri memiliki keterkaitan yang kuat dengan istilah Ma'juj. Istilah Ya'juj dan Ma'juj kadangkala juga dianggap mengacu pada Mongol dan Tartar. Pandangan ini juga percaya bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah muncul beberapa kali sebelumnya dan pada hari kiamat nanti mereka akan bangkit kembali dan menampakkan dominasi mereka.
Salah satu dari serangkaian kebangkitan tersebut terjadi pada abad ke-12 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pemimpin mereka adalah Genghis Khan. Mereka menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah barat yang menyebabkan kehancuran di dalamnya. Cucu Genghis Khan yang bernama Hulagu Khan berhasil menyerbu Baghdad, ibu kota pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dan menghancurkannya pada tahun 656 Hijriah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Mongol sangatlah besar. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa jumlah muslim yang tewas di kota Baghdad pada saat itu mencapai 2 juta orang. Selama 40 hari, para prajurit Mongol terus menggunakan pedang mereka memenggal leher-leher umat Islam hingga kota Baghdad tenggelam dalam banjir darah. Saat ini, dunia menyaksikan kemunculan sebuah kekuatan baru sebagai saingan utama Amerika dalam kancah global. Dengan populasi yang hampir mencapai 1/4 dari total populasi dunia, mereka memiliki modal yang cukup kuat untuk menguasai dunia. Tidaklah menjadi rahasia lagi kalau beberapa negara telah didominasi oleh etnis ini dalam sektor ekonomi. Meskipun belum pasti bagaimana gambaran masa depan, namun dengan pertumbuhan terus-menerus jumlah penduduk, kemungkinan besar mereka akan menjadi kekuatan dominan global. Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam tembok. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj masih terkungkung di dalam tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain juga didukung oleh banyak ulama. Mereka mengacu pada makna harfiah yang terdapat dalam hadis tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan salah satu tanda besar kiamat. Hadis itu menyatakan bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, dan Nabi Isa juga berdoa kepada Allah untuk memusnahkan mereka. Allah kemudian membinasakan mereka dengan mengirimkan ulat yang membinasakan mereka dan melindungi negara-negara dan hamba-hambanya dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Saat ini, Dajjal dan Nabi Isa pun belum muncul. Oleh karena itu, sulit dipercaya bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah terlepas. Tidak ditemukannya tembok tempat Ya'juj dan Ma'juj terkurung hingga saat ini bukanlah alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah terlepas. Meskipun manusia telah melampaui pencapaian teknologi yang canggih, namun masih banyak hal yang sebenarnya belum diketahui. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat merupakan suatu kepastian dengan populasi dan kekuatan yang besar. Mereka akan menguasai dan menimbulkan kerusakan di dunia. Semoga Allah melindungi dan menjauhkan umat muslim dari fitnah dan ujian di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.